minimal. Nanti bisa dilihat sendiri hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat yaitu sebuah metode untuk membuka aura atau memancarkan aura diri kita sendiri. Biasanya yang kita dapati di luaran atau yang kita dengar yang familiar sejak zaman dahulu sampai sekarang, memancarkan aura, entah itu aura pengasihan, kewibawaan, karismatik dan lain sebagainya. Yang banyak kita jumpai adalah yang melalui media susuk. Tapi kali ini metode yang saya berikan kepada sahabat-sahabat itu adalah metode yang tidak memakai media susuk. Untuk memakai susuk itu berbagai macam ya teman-teman. Ada juga yang disebut dengan susuk yang berasal dari intan, ada yang berasal dari emas, ada yang menggunakan susuk kembang kandil dan berbagai macam. Banyak pokoknya susuk-susuk yang pernah kita dengar. Bahkan mungkin sahabat-sahabat sendiri juga pernah menyaksikan secara langsung pemasangan susuknya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Di sini saya akan memberikan sebuah metode yang setara dengan susuk. Bahkan kalau kita lakukan secara kontinu, itu pancaran energinya, auranya, ada nilai plusnya juga. Selain kita memancarkan aura yang entah itu aura kewibawaan, aura karismatik, aura pengasihan dan lain sebagainya, juga memancarkan sebuah aura keteduhan, sehingga siapapun yang melihat kita akan lebih nyaman, merasa tenang dan lebih sedap dipandang. Tentunya untuk aura juga mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk karir, usaha, bisa juga mempengaruhi kesehatan kita. Karena pada kenyataannya orang yang menderita sakit parah, entah itu sakit apapun, itu juga mempengaruhi auranya, sehingga auranya agak sedikit redup. Karena aura yang terpancar dari dalam diri kita itu juga sangat erat hubungannya dengan kesehatan kita. Jika secara fisik kita kurang sehat, maka aura yang terpancar pun juga akan berkurang. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya teman-teman ya, yaitu dengan media minyak wangi yang non alkohol. Media minyak wangi ini ada dua medianya, yaitu misik putih atau minyak kasturi. Bisa juga kalau kita tidak mempunyai minyak, atau kita bisa membakar kayu cendana. Kayu cendana kita bakar, lalu kita asapnya sedikit saja, ibarat kita seperti mencuci muka kita ya, gini. Dengan kita membaca sholawat. Kalau tidak ada minyak dan tidak ada kayu cendana, kita cukup memetik daun salam. Tahu kan daun salam yang biasanya buat masak, buahnya bulat-bulat kecil-kecil. Kalau sudah matang buahnya itu berwarna merah begitu. Itu biasanya banyak sekali kita jumpai di kebun-kebun atau di depan rumah yang sengaja ditanam, atau ada juga yang memang tumbuh dengan sendirinya. Daun salam itu petik 7 lembar. 7 lembar, setelah kita petik 7 lembar, keringkan dahulu. Tapi cara pengeringannya tidak boleh dijemur teman-teman. Cukup ditaruh dalam rumah, ditaruh sampai beberapa hari sampai mengering. Entah itu bisa 1 minggu, 10 hari, bahkan 2 minggu, tergantung cuacanya ya. Karena kalau cuacanya sering hujan itu agak lama, bisa 2 minggu juga. Tapi kalau pas musim kemarau mungkin 1 minggu sudah kering. Setelah kering, boleh kita bakar seperti tadi. Nah, seperti kita mencuci muka begini, asapnya sedikit saja sambil baca sholawat. Setelah kita lakukan itu, ini untuk minyaknya tadi ya. Minyaknya tadi belum saya jelaskan. Dan untuk minyaknya kita oleskan di tangan secukupnya. Terus di kening sedikit sama di telinga. Nah, itu untuk minyaknya. Terus setelah kita lakukan metode-metode sedemikian rupa, entah itu melalui minyak yang saya sebutkan tadi, kayu cendana, atau dengan daun salam, itu kita meditasi teman-teman. Meditasinya cukup mudah. Cukup kita bersila di tengah malam, pejamkan mata, konsentrasi, buat suasana setenang mungkin dan sehening mungkin, tentunya di tempat yang sepi dan sunyi. Konsentrasi untuk meditasi bisa dilakukan 5 menit, 10 menit, atau setengah jam semampunya. Paling tidak minimal 5 menit. Setelah kita meditasi dan setelah kita lakukan tata cara yang saya sebutkan tadi, habis itu kita berwudu.
Setelah berwudu langsung tidur, karena ini posisinya di tengah malam pada saat kita melakukannya teman-teman ya. Usahakan sebelum melaksanakan ini jangan tidur dulu sampai tengah malam. Setelah kita selesai melakukan prosesi-prosesi, katakanlah itu sebuah ritual teman-teman ya, karena itu juga termasuk masuk kategori ritual, dan lakukan itu minimal 5 kali berturut-turut minimal. Nanti bisa dilihat sendiri hasilnya, maka aura Anda akan berubah lebih cerah, yang mudah-mudahan nanti juga bisa berefek dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan akan semakin membaik. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, 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 salam budaya.